yang Tuhan berikan kepada Ruth. Wah, wow, senang sekali nih. Nah, adik-adik, kita juga harus tahu bahwa begitu banyak hal yang dapat membuat kita berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. Nah, salah satu hal yang besar dan terindah yang patut kita ucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan adalah, ada yang tahu? Ruth? Enggak, Elsa. Nah, salah satu hal yang besar dan terindah yang patut kita ucapkan adalah karena Yesus mengampuni dosa-dosa kita dan telah menyelamatkan kita. Wah, keren. Masa sih, Elsa? Iya, Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tentang seorang perempuan yang begitu bersyukur karena Yesus telah mengampuni dosanya, sehingga dia melayani Yesus dengan hati yang dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan. Ruth mau dengar? Adik-adik mau dengar? Nah, ini ceritanya. Proses ceritanya, Ruth bisa duduk sekarang biar bersama dengan teman-teman mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ceritanya begini. Suatu hari Yesus diundang ke rumah seorang bernama Simon yang adalah orang Farisi. Yesus diundang berjamuan makan di rumahnya. Nah, ketika itu Yesus datang ke rumahnya dan mereka makan bersama-sama dengan para undangan yang diundang oleh Simon pada waktu itu. Nah, ketika mereka sedang makan, Yesus, Simon, dan teman-teman yang lain, beberapa saat kemudian seorang perempuan memasuki ruangan tempat Yesus dan orang-orang Farisi itu sedang makan. Dia membawa sebuah kunci batu kecil yang berisi minyak wangi. Ini nih adik-adik gambarnya nih. Pada zaman dulu disebut dengan buli-buli, tempat minyak wangi. Nah, kalian tahu tidak siapa perempuan itu? Nah, perempuan itu adalah seorang perempuan yang berdosa dan orang-orang di tempat itu mengenal siapa perempuan itu. Dia adalah dalam hidupnya dia sering melakukan dosa dan banyak orang yang tidak mau berurusan lagi dengan dia. Dan perempuan ini berdiri di belakang Yesus dan mulai menangis. Air matanya jatuh ke atas kaki Yesus. Nah, kalian tahu adik-adik, sementara Simon mengamati dengan penuh keheranan karena si perempuan tersungkur dan menggunakan rambutnya untuk menyeka air mata dari kaki Yesus. Si perempuan meminyakan kaki Yesus dengan minyak wangi yang telah dibawanya dan mulai mencium kaki Yesus. Ketika Simon melihat perempuan menghormati Yesus, dia berpikir sejenak. Orang-orang berkata Yesus ini adalah seorang nabi dari Allah. Tapi kalau dia seorang nabi dari Allah, sepertinya mereka salah. Orang-orang ini salah sepertinya. Jika dia seorang nabi, dia pasti tahu segala tentang perempuan ini. Dia seharusnya tahu lebih baik dan tidak membiarkan perempuan itu menyentuh dirinya. Nah, kalian tahu adik-adik, ternyata Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Simon. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memberitahu sebuah perumpamaan kepada Simon. Perumpamaannya seperti begini. Yesus menceritakan ada dua orang berutang kepada seorang lintah darat. Dia menceritakan bahwa satu orang berutang 500 keping perak dan satu orang lagi berutang 50 keping perak. Nah, ketika tiba waktunya untuk membayar segala utang itu kepada lintah darat, ternyata dua orang ini tidak bisa membayar utangnya adik-adik. Nah, menurut kalian kalau orang tidak bisa bayar utang gimana dong? Apakah si lintah darat akan menghukum mereka? Apakah si lintah darat akan memukuli mereka? Tetapi adik-adik, di dalam cerita yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon, ternyata si lintah darat tidak menghukum atau tidak memukuli kedua orang ini. Justru dia membebaskan kedua orang ini dari hutang-hutangnya karena mereka tidak sanggup membayarnya. Sekarang, apa maksud Yesus menceritakan ini kepada Simon? Yesus bertanya kepada Simon, Simon, menurut kamu, di antara yang dua orang itu, mana yang lebih berterima kasih kepada si
langsung menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Menurutku, orang yang berutang 500 keping peraklah yang lebih berterima kasih kepadanya. Nah, Yesus pun menyatakan benar jawaban Simon. Lalu Yesus pun berpaling kepada perempuan yang tadi dan bertanya kepada Simon, Simon, engkau lihat perempuan ini? Perempuan ini ketika aku datang ke rumahmu, dia menyambut aku. Ia membasuh kakiku dengan air matanya, dia menyekanya dengan rambutnya, dan dia meminyaki kakiku dengan minyak. Tetapi kamu Simon, tidak satu pun yang engkau lakukan untukku ketika aku sampai di rumahmu. Ya, adik-adik, kita melihat dalam hal ini bahwa Simon memang telah menjamu Yesus dan mengundang Yesus makan di rumahnya. Tetapi Simon tidak mencium Yesus atau menyambut Yesus seperti kebiasaan orang zaman dulu. Kebiasaan orang zaman dulu, kalau seorang tamu datang, pasti akan dijamu, dicium, dan disambut dengan sangat baik. Tetapi Simon tidak melakukan hal itu. Yesus memberitahukan kepada Simon, engkau tidak memberikan ciuman, tetapi perempuan ini sejak aku masuk tak henti-hentinya terus menciumi kakiku. Engkau Simon tidak menaruh minyak ke atas kepalaku, tetapi perempuan ini telah mencurahkan minyak wangi ke kakiku. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa segala sesuatu yang dikatakan Yesus adalah benar. Bahwa Simon tidak mengundang Yesus ke rumahnya karena dia tidak mengasihi Yesus. Simon sepertinya hanya mendengarkan Yesus sehingga ia dapat mendapati kesalahan dalam dirinya. Artinya, Simon mengundang Yesus ke rumahnya hanya untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi selain itu juga Simon mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan cerita yang disampaikan oleh Yesus. Si perempuan itu seperti seorang yang berhutang 500 keping perak. Ia tahu bahwa dia tidak akan pernah sanggup membayar kembali hutangnya. Ya, perempuan ini seorang yang sangat berdosa, tetapi Allah telah mengampuninya dan menjadikannya bagian dari anak-anak Allah. Perempuan ini sangat mengasihi Yesus karena Yesus telah menyelamatkan perempuan dari segala dosa-dosanya. Tuhan Yesus bilang kepada perempuan itu, pergilah, dosamu telah diampuni. Betapa senangnya perempuan itu, adik-adik, karena Yesus telah mengampuni segala dosa-dosanya. Sedangkan Simon adalah seorang berdosa yang hatinya penuh dengan kesombongan. Simon tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang berdosa yang perlu diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar apa dari cerita ini? Yesus mengajarkan apa buat kita? Yang pertama, Yesus mengajarkan kita bahwa jika kita tidak sadar kalau kita adalah orang berdosa, maka kita tidak akan menghargai betapa besarnya pengampunan Tuhan dan kita tidak akan memiliki kasih kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa dan bahwa Yesus telah mengampuni kita, maka hati kita penuh dengan kasih kepada Tuhan. Seperti Ruth tadi, dia bernyanyi, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayangmu. Ruth, boleh nyanyikan lagu yang tadi tidak? Boleh. Adik-adik, Ruth akan memimpin kita menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Adik-adik ikutin ya. Ayo Ruth, kita nyanyi. 1, 2, 3. Terima kasih
kita harus menghargai pengampunan Tuhan, dan kita bisa berterima kasih dan bahkan mengasihi Tuhan seperti lagu yang dinyanyikan oleh Ruth. Kita diselamatkan karena kasih sayang Tuhan. Nah, kemudian kita diajarkan lagi apa adik-adik? Mengingatkan kita tentang Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menembus dosa kita dan menyelamatkan kita. Untuk itu, kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan seperti perempuan berdosa. Bukan berarti kita juga melakukan seperti yang dilakukan perempuan berdosa ya. Kita ambil minyak wangi, kita menyeka kaki Yesus atau kita mencium kaki Yesus, kita menelap air mata kita di kaki Yesus. Tidak adik-adik, tetapi kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada Tuhan? Bagaimana, Rosa? Ruth penasaran? Iya, Rosa. Nah, yang pertama kita harus menjadi terang. Ruth tahu menjadi terang apa? Apa ya? Nah, menjadi terang adalah artinya menjadi anak baik. Misalnya kita menjadi seorang teladan di dalam hal apa? Contoh, di dalam hal berkata-kata. Kalau ngomong kita harus apa? Nggak boleh kasar. Nggak boleh kasar. Kita harus sopan. Sopan kepada siapa saja, Ruth? Sama semuanya. Sama semuanya, sama orang tua, sama teman-teman, sama koko, sama cici, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian tidak hanya menjadi teladan di dalam perkataan atau tingkah laku kita yang lain, tetapi kita juga bisa menolong sesama. Misalnya apa, Ruth? Tahu nggak? Membantu teman. Ya, membantu teman. Terus? Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Terus apa lagi? Menghormati guru. Ya, menghormati guru juga bisa. Nah, kita juga bisa menolong sesama dengan cara apa? Kita mengajak teman kita untuk datang ke sekolah minggu. Nah, Ruth udah pernah ngajak teman belum ke sekolah minggu? Belum, Rosa. Nah, hari ini Ruth harus bisa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya, untuk menunjukkan kasihnya Ruth kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya Ruth ya, tapi juga adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, itulah kita menjadi terang. Kemudian yang kedua apa? Kita lihat bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ruth tahu? Mengasihi sesama kita manusia, sama seperti Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Nah, Ruth, Rosa mau tanya nih, kalau misalnya seorang temannya Ruth ngejek Ruth, bilang Ruth bau, bilang Ruth jelek, Ruth masih tetap mengasihi dia atau tidak? Harus dong, Rosa. Kenapa harus tetap mengasihi? Ya karena kita nggak boleh membalas apa yang dia lakukan. Ya, betul. Dan juga karena Tuhan Yesus sudah mengasihi Kita. Yesus sudah menerima kita orang-orang berdosa supaya kita selamat. Jadi kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, Rosa mau ngajak berdoa nih sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita. Nah, doanya harus diikutin ya. Rosa akan berdoa dan Ruth bersama dengan adik-adik semua mengikuti. Misalnya, Rosa bilang, Tuhan Yesus, Engkau mati di atas kayu salib bagi segala dosa kami. Terus Ruth dan adik-adik menjawab, aku mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Begitu seterusnya sampai nanti di akhir kita bilang amin. Siap Ruth? Ya, Rosa. Siap adik-adik? Iya dong, harus siap. Ayo kita berdoa. Kita berdoa ya, ikutin ya Ruth. Ya, Rosa. Tuhan Yesus, Engkau mati di atas salib bagi segala dosa kami. Aku mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami memohon kepadamu dengan iman untuk mengampuni kami. Aku mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kami mempercayai kasih dan pengampunan-Mu yang besar. Aku mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melayani Engkau. Aku mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami memanjatkan doa ini di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Yeay. Nah, hari ini kita ada aktivitas. Langsung jelasinya, aktivitasnya adalah meninjau ayat hafalan di dalam Alkitab. Instruksinya seperti ini. Buka Alkitabnya dan masing-masing buka ayat-ayat yang Lause sebutkan. Yang pertama, Matius pasal 5 ayat 16, dan yang kedua, Filipi 2 ayat 13, dan yang ketiga, Efesus 2 ayat 8 sampai 10, dan yang keempat, Yohanes 3 ayat 30. Ulangi ya, satu kali lagi. Matius 5 ayat 16, Filipi 2 ayat 13, Efesus 2 ayat 8 sampai 10, dan Yohanes pasal 3 ayat 30. Nah, kemudian adik-adik, masing-masing kalian pilih ayat yang telah Lause sebutkan. Bebas saja, tetapi yang Lause sebutkan ya, bukan di luar yang Lause tidak sebutkan. Lalu menuliskannya di dalam secari kertas dan membacakan ayat tersebut. Semuanya harus direkam ya ketika membaca ayat yang sudah ditulis, dan kemudian mengirimkan video itu kepada Rosa Heni. Dan yang terakhir, ayat Alkitab yang ditulis di dalam secari kertas dan yang telah kalian sebutkan tadi ditempelkan di depan pintu kamar masing-masing. Jangan lupa juga difoto ya ketika sudah ditempelkan dan dikirim ke Lause Heni. Terima kasih.